Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 8 minggu kedua akan dibahas menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana akan kita bahas 3 materi. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, pengamalan butir-butir P4. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama ada nilai ketuhanan dan ketakwaan, yang dimana nilai ketuhanan mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Adapun nilai ketakwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun contoh nilai ketuhanan dan ketakwaan antara lain, hidup rukun dan damai dalam setiap antarumat beragama, tidak memasakkan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agamanya. 4. Tidak membedakan agama atau kepercayaan dalam bergaul. Yang terakhir, sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, ada nilai kemanusiaan, keberadaban, dan kesetaraan, yang dimana nilai kemanusiaan mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani, dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Lalu ada nilai keberadaban, adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Lalu ada nilai kesetaraan adalah suatu keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, dan budaya, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada nilai keselarasan, adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan juga damai. Adapun contoh dari nilai kemanusiaan, keberadaban, kesetaraan, dan keselarasan. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Yang kedua, senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Menghormati orang lain. Dan terakhir, tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Lalu ada nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia dan terdiri atas beraneka ragam komponen, namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Berikut adalah contoh dari nilai persatuan dan kesatuan, antara lain cinta tanah air dan bangsa, memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dengan berdasar Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir memelihara ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu ada nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa NKRI yang menganut asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah, yang dimana keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah tersebut harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama. Lalu ada kebijaksanaan, adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersanding pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Berikut adalah contoh nilai kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Pertama, ikut serta dalam pemilu. 2. Menjalankan masyarakat mufakat. 3. Mendahulukan kepentingan umum. 4. Mengembangkan sikap hidup yang demokratis. Dan terakhir, tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya. Nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban, serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran, fungsi, dan kedudukannya. Nilai kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan
kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Berikut adalah contoh nilai keadilan dan kesejahteraan antara lain: memiliki perilaku yang suka bekerja keras, berperilaku adil terhadap sesama, hidup sederhana, mengembangkan budaya menabung, memiliki sikap yang menghargai karya orang lain, yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, tidak memeras orang lain, dan terakhir, selalu membantu orang lain. Lalu yang kedua, tentang pengalaman butir-butir P4. P4 ini pelaksanaan Pancasila ya. Saya lupa apa P4-nya. Yang dimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi terhadap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan etikat baik dan rasa bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagi seluruh Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan terakhir suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ya tadi merupakan pengamalan P4 ya dari Pancasila itu, yang dimana kelima sila ini dari sila pertama sampai sila terakhir ini ada pengamalannya. Jadi emang kalau secara materi emang banyak, tetapi nanti kalian bisa rangkum saja mengenai pengamalan butir-butir Pancasila tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama di lingkungan keluarga,
Yang pertama, anak harus berbakti kepada orang tua harus menyayangi dan mendidik anaknya, selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati antar sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, saling membantu antar anggota keluarga, bersikap adil antara anggota keluarga, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, dan terakhir selalu menjaga nama baik keluarga. Di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda agama, selalu rukun walaupun dengan teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesusahan, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, segala sesuatu hal yang diperdebatkan langsung diselesaikan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, dan terakhir bersikap adil dalam membagi sesuatu kepada teman. Lalu yang terakhir di lingkungan masyarakat, menghormati anggota masyarakat lain yang berbeda agama dengan kita, tidak mengganggu anggota masyarakat yang sedang melakukan ibadah, tidak mengejek atau mencela antara anggota atau kelompok masyarakat, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan, tolong menolong antar anggota masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, mengembangkan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, bersikap adil jika mendapat tugas membagi sesuatu untuk masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Oke, cukup sekian untuk materinya. Emang kelihatan memang banyak sekali materinya. Kalian singkat-singkat saja, kalian ambil poin-poin intinya, contoh-contohnya seperti apa, tapi juga jangan terlalu sedikit dirangkumnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.